Pokok bahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Fahrul Arfandi M. Nur bisa berjumpa lagi dengan Anda melalui video ini, karena di video ini kita akan membahas tentang konsep belajar mandiri. Pendidikan abad 21 telah mengalami perubahan yang signifikan dengan munculnya berbagai teknologi baru, seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sejumlah pakar telah mengingatkan bahwa dalam beberapa dekade ke depan, dampak teknologi disruptif seperti AI ini akan sangat terasa di dunia kerja. Teknologi ini akan memperluas kesenjangan keterampilan sumber daya manusia lebih cepat daripada kemampuan sistem pendidikan untuk menyesuaikan kurikulumnya. Lantas, bagaimana kita menghadapinya? The Partnership for 21st Century atau P21 mengklasifikasi 3 jenis keterampilan untuk menghadapi tantangan ini. Yang pertama adalah keterampilan belajar, kemudian keterampilan literasi, dan keterampilan hidup. Pada hakikatnya, secara alamiah manusia dilahirkan dengan potensi untuk belajar. Kemajuan manusia sejak zaman prasejarah hingga saat ini merupakan bukti bahwa manusia adalah makhluk belajar yang selalu beradaptasi dengan lingkungan dalam mengatasi persoalan dan tantangan hidupnya. Seiring perkembangan usia seseorang, keterampilan belajarnya juga seharusnya mengalami perkembangan. Namun faktanya masih banyak orang dewasa yang seringkali tidak mampu berperan sebagai agen pembelajaran bagi dirinya sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengembangan keterampilan belajar mandiri dalam pengalaman pembelajaran di masa lalu. Di sisi lain, konsep belajar mandiri belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan dunia pendidikan di Indonesia. Pemahaman mengenai konsep ini masih sering disalahpahami. Lantas, bagaimana sebenarnya konsep belajar mandiri ini? Mari kita bahas melalui bagian-bagian berikut ini. Konsep belajar mandiri. Menurut Dr. Pujirianto dalam buku berjudul Teknologi Pendidikan Masa Depan, belajar mandiri terdiri dari 2 kata, yaitu belajar yang dapat diartikan sebagai perubahan perilaku pada dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta mandiri sebagai kata sifat yang merujuk kepada kebebasan, yaitu berpikir, berpendapat, dan bertindak bukan karena dikontrol oleh orang lain. Sementara Dr. Failasuf Fadli dalam Techno Self Online Learning mendefinisikan belajar mandiri sebagai proses di mana pembelajar berinisiatif untuk menilai kebutuhan belajarnya, merumuskan tujuan belajar, mengidentifikasi sumber-sumber, dan memilih serta menerapkan strategi belajar, dan akhirnya mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Dari banyaknya istilah yang ada, istilah payung yang umumnya digunakan pada konsep belajar mandiri adalah self-dependent learning, yang apabila dihubungkan dengan konsep pedagogi, andragogi, dan hetagogi, maka ada 3 istilah yang sering digunakan dan diidentikan, yaitu self-regulated learning, self-directed learning, dan self-determined learning. Ketiganya saling berkaitan dan terhubung dalam satu garis kontinum dan dapat dianggap sebagai perluasan atau perkembangan dari konsep yang lain. Self-regulated learning atau SRL adalah keterampilan akademis seseorang dalam proses belajar. Ini terwujud melalui perlibatan aktif secara metakognisi, motivasi, maupun perilaku untuk mencapai tujuan akademis. Menurut Voskamp dalam Teaching Practice for Self-Directed dan Self-Regulated Learning, terjadi di tingkat mikro di mana tujuan pembelajaran masih ditentukan oleh guru, kemudian peserta didik meregulasi dirinya untuk mencapai tujuan itu. Karena masih berkaitan dengan kurikulum, umumnya SRL dikembangkan dan dilatihkan untuk usia sekolah atau pedagogi. SRL merupakan paduan dari keterampilan dan keinginan atau skill dan will. Peserta didik dengan sense of learning strategis mampu merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi kognitifnya, motivasi, afektif, perilaku, dan proses-proses kontekstual. Misalnya, memunculkan motivasi internal dengan memahami bagaimana cara belajar atau learn how to learn yang sesuai bagi dirinya sehingga ia mampu mengidentifikasi kemungkinan dan keterbatasan yang ia miliki. Ini diikuti dengan proses mengatur diri, mengontrol proses-proses belajar yang ada pada dirinya. Peserta didik dengan SRL harus membiasakan diri mencapai tujuan, menyelesaikan tugas, dan optimis atas kinerjanya. Ini akan meningkatkan keterlibatan dalam tugas-tugas pembelajaran.
Instrumen yang banyak digunakan untuk mengevaluasi proses-proses yang beragam dalam SRL cenderung bersifat self-report, motivasi, emosi, dan rasa percaya diri masih menjadi fokus kajian yang dikaji menggunakan strategi self-regulated learning. Instrumen untuk mengukur proses ini antara lain adalah MSLQ, LASSI, ataupun SRLIS. Self-directed learning atau SDL menurut Malcolm Knowles adalah suatu proses di mana individu mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain dalam mendiagnosa kebutuhan belajar mereka, merumuskan tujuan, menentukan sumber daya belajar, serta menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dan mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Tidak seperti SRL yang masih terikat dalam koridor pencapaian kurikuler. Dalam konsep SDL, pembelajar memegang tanggung jawab penuh dari seluruh proses pembelajarannya, termasuk menentukan tujuan pembelajaran. Pembelajar merancang keseluruhan proses pembelajaran. Dilihat dari sudut pandang ini, SRL merupakan syarat untuk dapat mengarahkan diri sendiri dalam belajar. Atau dengan kata lain, SDL merupakan perluasan dari SRL. SDL merupakan konsep pendidikan orang dewasa yang berkembang di tahun 70 hingga 80-an. Ini berakar dari andragogi, sementara SRL berasal dari kelompok yang lebih muda berakar dari psikologi kognitif. Meski memiliki kesamaan, SRL dan SDL memiliki landasan teoretik yang berbeda, termasuk penekanan dimensi belajar mandiri yang dikembangkan juga berbeda, sehingga tidaklah sama. Hal ini menjadi sangat rasional untuk membedakan keduanya. Berikut adalah rincian perbedaannya. Model pengukuran self-report tetap mendominasi dalam pengukuran SDL. Dalam studi SDL, Self-Directed Learning Readiness Scale yang dibuat oleh Guglielmino dan Odi Continuing Learning Inventory merupakan instrumen yang paling banyak digunakan selama beberapa dekade untuk mengukur SDL ini. Self-Determined Learning atau SDL. Self-Determined Learning difokuskan kepada kata self sebagai suatu kajian yang pernah dilakukan oleh Hess and Kenyon pada tahun 2000 dan dikenal dengan istilah hutagogi. Dalam buku berjudul Experience in Self-Determined Learning, Lisa Mary Bloss menjelaskan kata hetagogi berasal dari bahasa Yunani yang berarti hetos yang merupakan diri sendiri dan joji yang berarti studi tentang, sehingga istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan studi tentang pembelajaran yang ditentukan sendiri. Konsep kunci utama dari hetagogi adalah adanya double loop learning dan refleksi. Hetagogi terkait dengan proses penyelesaian masalah dan bagaimana hal ini mempengaruhi sistem kepercayaan dan tindakan pembelajar. Double loop learning terjadi manakala pembelajar mulai merefleksi diri dengan mempertanyakan bagaimana mengembangkan keterampilan belajar, caranya belajar. Tujuan hetagogi adalah untuk mengajarkan belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Kapabilitas atau kemampuan dalam SDL merupakan perluasan dari kemampuan ability dalam SRL dan competence dalam SDL, sehingga dapat dikatakan bahwa SRL dan SDL merupakan prasyarat untuk mencapai SDL. Sebagaimana yang ditunjukkan pada piramida kontinum belajar mandiri, kapabilitas dapat ditunjukkan manakala seseorang memiliki kompetensi. Stewart Hess dalam berjudul From Competence to Capability menjelaskan bahwa orang yang memiliki kapabilitas dapat menangani secara efektif perubahan yang terjadi di lingkungan dengan kompetensi yang ia miliki. Sebagai pembelajar yang heterogis, pembelajar tidak mencari figur otoritas pembelajar ataupun instrumen untuk memberikan fakta dan keterampilan yang tepat tentang apa yang harus mereka pelajari. Pembelajar juga tidak berfokus pada pemenuhan ekspektasi dan standar dari pembelajar atau pihak berwenang lainnya. Peran ini adalah sebuah konstruksi yang menghilang ketika kita mengembangkan diri sebagai pembelajar yang heterogis, yaitu pembelajar yang menjadi agen belajar bagi dirinya sendiri. Hetagogi dicapai melalui menciptakan makna bersama dalam pendekatan fasilitatif yang relasional terhadap refleksi. Anatomi belajar mandiri. Menurut Haris Mujiman tahun 2011, anatomi konsep belajar mandiri bila disederhanakan terdiri atas kepemilikan kompetensi tertentu sebagai tujuan belajar, belajar aktif sebagai strategi belajar,
serta keberadaan motivasi belajar sebagai prasyarat keberlangsungan kegiatan belajar, dan paradigma konstruktivisme sebagai landasan konsep. Anatomi konsep belajar mandiri disajikan pada gambar berikut. Setelah menyimak mengenai pedagogi atau SRL, andragogi yang identik dengan SDL, dan hetagogi atau SDL, Anda tentu menyadari bahwa terdapat perbedaan penerapan 4 komponen tersebut. Misalnya, konstruktivistik sebagai paradigma untuk level pedagogi masih cenderung dipengaruhi oleh paradigma kognitivisme karena pembelajar masih dipandang sebagai objek yang menerima informasi dalam rangka mencapai tujuan kurikuler yang telah ditetapkan. Namun pada level ini pembelajar bertindak sebagai subjek dalam menumbuh kembangkan kemampuan regulasi diri untuk mencapai tujuan tadi secara mandiri. Konstruktivistik pada level andragogi merupakan paradigma utama sebab pembelajar tidak lagi dipandang sebagai objek yang menerima informasi, melainkan subjek yang memiliki kebebasan dalam membangun pengetahuannya dan dipandang sudah mampu dalam meregulasi dirinya sendiri untuk membangun pengetahuan itu. Konstruktivistik pada level hetagogi cenderung dipengaruhi oleh paradigma humanistik karena berfokus pada pemenuhan kebutuhan individu dalam proses pembelajaran, sehingga individu dapat mencapai aktualisasi diri dan tidak menekankan pada hasil, melainkan pada proses belajar yang bermakna. Begitu juga pada 3 bagian anatomi lainnya yang lebih jelasnya dapat Anda lihat di tabel berikut. Menjadi learner agency. Dari penjelasan sebelumnya, kita bisa melihat garis kontinum yang menghubungkan ketiga konsep SRL, SDL, dan SDL yang berujung pada pembelajar menjadi agen pembelajar atau learner agency. Learner agency adalah tentang memiliki kekuatan yang dikombinasikan dengan pilihan untuk mengambil tindakan yang bermakna dan melihat hasil dari pilihan keputusan tersebut. Dalam konteks sekolah, learner agency adalah tentang memberikan kepemilikan pembelajaran dari guru kepada siswa dan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang kuat. Belajar mandiri merupakan keterampilan yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan abad 21. Namun, meski pengembangan kemampuan belajar mandiri telah menjadi tujuan dalam kurikulum nasional, nampaknya ini belum menjadi arus utama dalam pembelajaran sehari-hari. Belajar mandiri masih belum menjadi kultur pendidikan di sekolah-sekolah kita. Hal ini dapat dilihat dari raport pendidikan pada tahun 2022. Indeks kemandirian belajar peserta didik di tingkat SMP masih berada di angka 2,06 dari skala 3. Memahami pentingnya belajar mandiri merupakan langkah pertama untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadilah agen pembelajaran yang memiliki kapabilitas dalam menghadapi era disrupsi dan tantangan di abad 21. Demikianlah pemaparan video belajar mandiri kali ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.